Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai 5 pasar ekspor utama lobster di Indonesia secara value. Di antaranya adalah Taiwan dengan nilai 10.648 US dollar. Setelahnya ada Tiongkok, kemudian ada Hong Kong, Singapura, dan Australia. Dan secara volume kita lihat trennya dari tahun ke tahun. Dari tahun 2015 hingga 2016 terjadi peningkatan dari 0,93 juta kilogram menjadi 1,6 juta kilogram lobster. Lalu di tahun 2017 mengalami penurunan jadi 1,5 juta kilogram. Angka yang sama juga terjadi tahun 2018 dan penurunan juga terjadi di tahun 2019 menjadi 0,86 juta kilogram. Perbincangan kami lanjutkan dengan Mas Farid. Mas Farid, bicara mengenai apa yang tadi sudah disampaikan dari point of view Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengapa Permen ini harus direvisi? Karena memang ada aktivitas ekonomi dari nelayan pembudidaya lobster yang mati selama ini gitu ya. Jika kemudian tadi concernnya adalah ketika memang tidak dilakukan ekspor untuk benih lobster, itu kemudian akan diserap oleh nelayan-nelayan yang membudidayakan lobster. Tapi yang terjadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Edi bahwa sejauh ini mati tuh gitu. Apa yang salah sehingga kemudian si benih lobster ini tidak diserap secara maksimal sebelum Permen ini direvisi oleh tentu saja diserap oleh nelayan pembudidaya lobster ya? Ya, jadi begini Mas. Ya, satu hal yang menurut saya sangat penting di dalam katakanlah pengelolaan sumber daya perikanan ya di Indonesia, khususnya dalam isu lobster. Kita tidak melihat pemerintah itu punya peta jalan yang komprehensif, ya. Mulai dari katakanlah hulunya sampai hilir. Ya. Nah, dalam konteks lobster misalnya, pemerintah selama ini, katakanlah di zaman Ibu Susi melarang ya, dilepas liarkan di perairan Indonesia. Nah, tetapi juga solusinya bukan langsung dibuka keran, jadi dari satu titik satu kutub ke kutub lain gitu. Yang harus dilakukan sebetulnya oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sekarang itu menyusun peta jalan sebetulnya bagaimana ya Indonesia itu secara ekonomi katakanlah gitu dan secara ekologi ya itu berdaulat, artinya tidak ya menjual benih lobster langsung gitu mentah-mentah ke negara lain. Nah, ini yang tidak ada sebetulnya. Nah, baik. Karena tidak adanya peta jalan yang komprehensif, maka kebijakannya menjadi tidak terarah, Mas, gitu. Di satu sisi melindungi, ya, melarang, tapi di sisi lain juga sekarang mengeksploitasi besar-besaran, gitu. Ini menurut kami persoalan dua-duanya, gitu. Baik, ya tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa sebetulnya ini menjadi sebuah kepentingan yang memang harus segera dicarikan solusinya gitu ya. Mengenai bagaimana sebetulnya pemerintah memprioritaskan pembudidayaan lobster di Indonesia, perbaikan, kemudian juga edukasi dan lain sebagainya, itu ada atau tidak, ataupun mungkin ada tapi kemudian tidak maksimal sehingga pembudidayaan lobster di Indonesia tidak berjalan dengan baik, sehingga ini tidak dilihat sebagai opsi untuk menaikkan nilai ekonomi dari benih lobster. Ya, begini misalnya Mas, saya ingin garis bawahi dulu berapa harga lobster yang dibeli dari nelayan, ya. Kemudian berapa ya eksportir menjual ke luar negeri, ya. Nah, di dalam kajian kami itu rata-rata, ya. Lobster yang dibeli dari nelayan itu harganya sangat murah, Mas. Jadi dari kisaran katakanlah 6.000 sampai 7.000. Katakanlah angkanya 7.000 paling tinggi. Sementara eksportir menjual ya, ke luar negeri itu kalau dirupiahkan sekitar 139.000. Kalau untuk lobster mutiara mungkin agak lebih mahal ya, 180.000 per ekor. Nilai ekonominya sangat jauh ya? Sangat jauh sekali. Nah, lalu yang ironis, Mas, negara ya hanya mendapatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP itu 15.000 dari 60.000 benih yang dijual ke
luar negeri, ke negara lain. Itu artinya apa? Nelayan ya sebagai produsen utama di bawah itu di grassroots tidak mendapatkan keuntungan ekonomi yang memadai ya. Lalu negara juga tidak dapat apa-apa, hanya Rp15.000 dari 60.000 benih yang diekspor. Coba bayangkan ya, kalau kita hitung kalikan 139.000 kali 60.000 bibit, 60.000 ekor, itu udah ada sekian miliar itu. Nah, tapi untuk bisa diberikan mencapai nilai keekonomian itu kan diperlukan waktu yang tidak sebentar, Mas Farid. Itu yang kemudian akhirnya membuat teman-teman pengekspor ataupun mungkin nelayan yang kemudian memiliki ataupun menangkap benih lobster melihat daripada saya harus menunggu lama, sementara kebutuhan ekonomi terus mendesak, mendingan diekspor aja. Nah, itu sebetulnya begini, Mas. Kawan-kawan di lapangan, makanya memang dalam konteks ini Kementerian Kelautan dan Perikanan itu harus betul-betul ya mengkaji, melihat ke lapangan di sentra-sentra budidaya lobster di katakanlah di Lombok atau di Konawe. Banyak sebetulnya ya lobster-lobster yang sudah besar ya, sudah artinya secara ekonomi nilainya lebih tinggi gitu. Nah, itu tidak dilihat gitu. Nah, kalau ya yang ada dalam pikirannya pengambil kebijakan langsung menjual benih lobster ya yang sangat kecil gitu ya, yang sebetulnya itu masih bayi ya, masih perlu dibudidayakan di perairan kita gitu. Itu kan sebetulnya semacam logika-logika instan gitu, jangka pendek, Mas. Jadi kan kalau bicara ekonomi itu harus berkelanjutan ya. Baik. Artinya Mas harus Farid, jangka panjang begitu. Ya, Mas Farid, saya ingin mendapatkan gambar sebagai seorang awam gitu. Dari benih hingga kemudian menurut teman-teman Kiara, lobster ini siap untuk dijual, diperlukan waktu berapa lama, berapa bulan? Ya, jadi saya kemudian dapat gambaran seberapa lama kemudian teman-teman lain itu harus nunggu untuk bisa mendapatkan nilai keekonomian yang Anda tadi sampaikan. Ya, kalau misalnya tadi kita mengacu ke diskusi awal, itu kan paling tidak sekitar 8 bulan. Paling sebentar tuh. Ya, 8 bulan. Kalau kita mau melihat lobster itu punya nilai keekonomian. Baik. Tetapi ya, kalau kita mau lebih lama lagi misalnya sampai betul-betul berkelanjutan ya, 2 atau 3 kali budidaya, maka butuh waktu paling tidak 8 kali 3, sekitar 2 tahun gitu, Mas. Dan itu lebih baik ya, menurut kami lebih baik daripada sekedar menjual benih ya, mengeksploitasi sumber daya yang ada, tapi tidak berkelanjutan. Baik. 10 tahun, 15 tahun lagi ke depan, apakah misalnya dengan cara seperti ini, apakah benih lobster masih tetap akan ada? Baik, Mas Farid. Pemerintah menargetkan per tahun itu ada 500 juta benih yang ditangkap. Jadi bayangkan ini luar biasa sekali eksploitasinya begitu. Ada argumentasi lain bagaimana sebetulnya kebijakan untuk membuka ekspor benih lobster ini untuk memberantas praktek ekspor ilegal. Usai jeda berikut ini menurut Anda seperti apa mengenai argumen tersebut? Kita akan kembali berbincang. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.